Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Raditu billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wa sidni wa rizqi fahmah. Bihaqi al-mukhitu rabbi syadu al-hasibu fa'alu khallaqul khaliqul bari musawwir. Madad ya sesangkolan yang berubah nih bersama dari mukhidini di siap logo di Jilani Rasul Sayyidi. Amma ba'du, ati Allah wa Rasulullah wa amri minkum. Matang para rencang-rencang semuanya yang saya hormati, monggo kita mulai lanjutan kajian kitab Nurul Burhani menginjak ke bab selanjutnya halaman 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa hati ridwani alaih wa amintana bil asrari allati awda'ataha ladaih. Allahumma ya Allah, unsur mugi nyebaraken panjenengan. Atau bahasa Mbah Muslih itu kalau dilihat di dalam penjelasannya itu gelar, mugi gelar panjenengan. Nafahati ridwani ing biro-biro keriduan sing disrupake kaya dene gondo sing wangi. Alaihi ing atase Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa midda lan paring pira-pira lan paring pitulung panjenengan. Wa midda lan paring pitulung panjenengan. Nah ing kita bil asrori kelawan pira-pira sir alati kang auda ta kang wis nitipno panjenengan Gusti ha ing iki asror ladehi ana ing ngersane Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi doa ini seperti yang kemarin dibahas di bab sebelumnya itu dalam pembukaan itu Syekh Imam Al-Banjaji itu membuat di tengah-tengah itu doa ini, berharap bahwa Allah memberikan pertolongannya yang diserupakan dengan gondo sing wangi, bau atau aroma harum keridhaan Allah itu, pertolongan untuk agar Allah itu ya ridho terhadap kita semua, terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu. Dan pertolongan dari sirnya, dari kalau di sini saya Imam berjanji itu justru berwasilah dengan sir Abdul Qadir Jailani. Tapi kalau Mbah Muslih itu beliau wa amidana bil asrori itu lan muga panjenengan paring
datang kula ing asror. Jadi kalau Mbah Muslih itu doa ini itu untuk meminta asrornya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi memang kalau di apa di angan-angan doa berat ini, bukan doa ringan ini, karena yang diminta itu asrornya aulia, yang apa, pimpinan aulia maksudnya paling besar gitu. Jadi makanya kadang kalau di majelis manakib itu penuh perhitungan syekhnya itu, mulai dari ijazah sampai udah pantas apa belum gitu. Bahkan hitungan orang-orang yang di majelis itu sampai dihitung kadang harus 11 orang dan sebagainya. Karena apa, sir itu ya rahasia gitu, atau rahasia dari kejelian hati lah, yang dalam gitu. Lebih dalam lagi ada latifah sebenarnya. Kalau apa yang di atasnya, di lapisan atasnya fuad, ada domir, ada basiroh, domir, fuad, sir, latifah. Itu semacam perangkat lah begitu di dalam kolbu kita itu, dalam hal seorang yang menjalani laku tasawuf, laku torekoh, laku mengenal Allah itu. Kalau Allah itu akan dibukakan lapisan-lapisan hati itu tadi. Nah, sir itu menangkap apa-apa yang dibalik rahasia itu ya sir. Jadi kalau orang melihatnya hanya permukaan, sir itu bisa menangkap rahasia yang dibalik itu, di dalam itu. Kalau orang itu sudah sampai pada pembukaan itu gitu. Lebih tinggi lagi itu latifah. Makanya di dalam Toreko itu latifatul qalbi itu, terutama kalau di Naksabandi ya dikenal. Itu di situ selalu disebut dan untuk dibersihkan di area zikir itu. Latifah itu terbuka, nah qalbu itu bisa menangkap lafzul mahfud, ya, katanya begitu. Latifah qalbu kebuka, dengan izin Allah dia bisa melihat masa depan dan masa lalu. Masa depannya bagaimana, masa lalunya bagaimana. Karena udah tidak ada yang bisa, maksudnya nafsu dan setan sudah tidak mengganggu lagi. Itu sekelumit ya tentang asror dan sir. Makanya saya bilang itu berat gitu doa ini gitu. Diminta sirnya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wulidatin lahirno sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bijilani ing dalem kawasan Jilan atau wakila Kailan. Ada yang pakai jim, ada yang pakai kaf. Kalau Jailan itu menurut Mbah Muslih dalam keterangannya di bawahnya itu dusun dekat Sungai Tijlah. Dusun ya dekat Bengawan. Itu kira-kira 1 hari perjalanan dari Baghdad. Nah, itu gambarannya begitu Jilan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia utawi Jilan iku biladun piro-piro wilayah atau negeri. Mutafarriqatun kang semebar atau terpecah-pecah. Min waroi Tobaristan, ing dalem wali kawasan Tobaristan. Tobaristan itu sekarang masuk Iran gitu.
Jadi di sekitar kawasan itu beliau lahir. Fisanati ihda wasab'ina, utawi tahun 71 atau yang dalam tahun 71. Warba'i mi'atin lan 400 hijriyah, aiminal hijrati nabawiyah, dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi 471 Masehi. Hijriyah. Kalau di Masehi kan sekitar tahun 1077 Masehi. Kelahiran beliau. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fi tufuliyatihi, ing dalem mangsa cilikane Syekh Abdul Qadir Jailani. Yamtaniu, emoh atau wegah sapa Syekh Abdul Qadir Jailani minar rodoati, saking susuan finahari Ramadan, finahari Ramadana, ing dalem tengahe rinone wulan Ramadan. Inayatan krana ana ditulung atau pangreksan minallahi ta'ala, saking Gusti Allah Ta'ala, bihi kelawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pada waktu beliau lahir ya, itu kalau kita lihat di keterangannya Mbah Muslim Mangger, itu 1 Ramadan, pas bulan Ramadan tanggal 1 tahun 471, bukan 470 kalau Mbah Muslim, 471, tapi ada versi yang mengatakan 470 Hijriah. Kalau beliau Mbah Muslim 471 pas 1 Ramadan, jadi pas bulan puasa. Itu nggak mau disusui Syekh Abdul Qadir Jailani waktu kecil itu. Beliau ikut berpuasa kan, istimewa beliau antara lain ya, bisa tahu bahkan ikut berpuasa, tidak mau menyusu, dijaga oleh Allah seperti itu. Dan ibunya pun melahirkannya itu umurnya masih, atau umurnya itu relatif tua, 60 tahun. 60 tahun, kemudian juga di dalam keterangannya ibunya itu ya nasabnya itu sampai Sayyidina Husain, nasab dari ibu Syekh Abdul Qadir Jailani, uminya itu. Jadi sudah kecil sudah khariqul adah ya, khariqul adah. Dan mencorong nure. Jadi kecil cahayanya itu luar biasa. Kemudian juga nggak sampai ada orang yang nggak kuat melihat Syekh Abdul Qadir Jailani karena memancarkan cahaya gitu dalam keterangan ini Mbah Muslim itu.
karena beliau sejak kecil sudah dalam penjagaan Allah. Dari kecil sampai beranjak dewasa, beliau sudah memiliki keutamaan-keutamaan. Akhlak yang seperti akhlaknya Nabi Muhammad, ya. Kemudian juga kantongnya seperti kantongnya Nabi Yusuf. Kebenarnya atau kejujurannya itu seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adilnya seperti adilnya Sayyidina Umar bin Khattab. Arisnya, lembutnya seperti sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dan beraninya seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma taraqra'a, nalikane wis manjing dewasa sapa Abdul Qadir Jailani, atau mendekati balik, wasarolan lumaku sapa Kanjeng Abdul Qadir Jailani ila talabil ulumi, maring golek pira-pira ilmu, wa qasada lan nejo atau menuju lan berlari luru golek ilmu, nejo atau nitat. Jadi Abdul Qadir Jailani dalam masa studinya itu ya bergegas berlari menuju mencari para ahli ilmu di tempatnya masing-masing untuk meraih keutamaan. Lanajo atau menuju lanitat sapa Abdul Qadir Jailani. Kula mindolin ing saben-saben panggonan sing anduweni keutamaan. Alimin kang akeh ilmune. Ya, beliau maksudnya mendekati dewasa itu suka berjalan ke sana ke sini cari ilmu, haus akan ilmu. Kemudian juga antara lain menghadiri tempat-tempat majelis-majelis yang di situ ilmu-ilmu itu digelar, banyak ilmu disampaikan. Beliau senang banget dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan terus ngulurno sapa Abdul Qadir Jailani yadahu ing astane Abdul Qadir Jailani ilal fadhili tumeka maring pira-pira keutamaan. Fakana mongko ana Abdul Qadir Jailani iku asro'a luweh cepet min hot with dolimi saking jangkahe wong sing den aniaya. Nah itu diibaratkan Abdul Qadir Jailani saking hausnya menurut ilmu, senang dengan ilmu, menghadiri majelis ilmu, belajar dengan orang-orang alim di wilayah beliau, itu koyo-koyo karena dia sibuk dengan ilmu itu, karena cepatnya beliau belajar seperti orang yang bahkan lebih dari orang yang teraniaya, jangkahnya orang teraniaya. Orang teraniaya itu kan pengennya belayu kan gitu. Kalau kamu
tahu-tahu ketemu hal yang menyeramkan itu kan perasaan takut, apalagi teraniaya kan gitu. Yang serem aja sudah takut duluan, kalau teraniaya apalagi kita sakit ya harus lari menjauh dari yang menyakiti kita kan gitu. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jailani lebih cepat dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqaha lan terus belajar agama, ya khususnya fikih, karena beliau itu termasuk ahli fikih madzhab ya, madzhab Syafi'i, kemudian ke madzhab Hambali. Kalau zaman dulu, zaman Nabi itu belum ada fikih seperti sekarang, artinya masih bercampur antara ilmu tauhid, ilmu kalam gitu. Tapi ketika berkembangnya ilmu pengetahuan, fikih itu mengerucut menjadi bab tentang hukum-hukum, tentang al-ahkam al-islamiyah begitu. Dan beliau belajar agama, belajar hukum-hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Biabil wafa lawan Imam Abil Wafa Ali bin Aqil, dengan beliau kemudian wa Abil Khattabil Kalwadani, wa Abil Khattabil Kalwadani Mahfudin di Ahmad Jalil, wa Abil Husain lan Abil Husain rupane Muhammad ibnil Qadi Abil Ya'la. Ini terkenal Abi Ya'la ini dalam madzhab Hambali. Wa ghurihim lan liyane iki imam mau miman bayane saking ulama atau syekh tunasuladehi kang den lungguhno ing mimbar apa isul ulumi, apa isul ulumi pira-pira ilmu sing disurupake kaya dene manten wedok. Ya, beliau belajar dari banyak guru, ada nama-nama tadi, kemudian dengan syekh-syekh yang kedudukannya tinggi, karena punya mimbar-mimbar akademik ya, banyak murid, banyak didengarkan oleh orang. Yang diserupakan itu seperti mimbarnya itu seperti anten, seperti pasangan pengantin ya, maksudnya pengantin perempuan yang duduk di mimbar itu. Saking apanya ya, saking terhormatnya kedudukan keulamaan guru-guru dan syekh di wilayahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jalalan dene lanten cetakno opo iki al ulum wa qara'alan maca sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani al adaba. Maca itu maksudnya belajar. Wa qara'alan maca sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, belajar Syekh Abdul Qadir Jailani al adaba ing adab ala Abi Zakaria Yahya ibni Ali
At-Tibris yang atasnya Abi Zakaria Yahya Ibni Ali At-Tibris. Jadi At-Tibris ini gudangnya para sufi, seperti halnya gurunya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu Syamsul Tabriz itu ya berasal dari situ sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasa lan ngalap ilmu sapa Syekh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani minhu saking Abi Zakaria Yahya tadi Syekh Abi Zakaria Yahya ayak tibasin kelawan endine oleh ngalap ilmu wa akhodalan ngalap sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ilmat thariqati ing ilmu thariqah ilmu tasawuf anil arifi billah saking arif billah. Jadi kalau ahli ilmu yang bukan tasawuf ya alim alamah gitu. Karena beliau menguasai banyak ilmu. Kalau sudah sampai pada jenjang kesufian, thariqah tasawuf itu ya sebutannya arif billah. Ada penyematan yang berbeda. Jadi kepada siapa belajarnya? Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Wala bisalan mengenakan sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani min yadil qadi saking ngersane hakim agung Abi Said Al-Mubarak Al-Khirqota ing khirqah Asyarifata kang mulya Asufiyata kang bangsa sufi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian menggunakan khirqah kesufian. Khirqah itu semacam potongan kain. Kalau kita di bahasa Indonesia atau Jawa ya kain perca itu. Jubah yang diikat di kepala biasanya pakai kayak seperti tudung gitu dari wol gitu. Dari bulu domba gitu. Tebal gitu. Jadi menggunakan dari siapa? Dikenal dari Abi Said Al-Mubarak. Beliau seorang qadi, hakim agung. Dulu qadi itu ya sufi gitu. Hakim itu sufi. Seperti kita di tempat kita itu hakim agung itu di MK itu dulu sufi itu. Harusnya kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'addaba lan nganggo tata krama sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Bi adabihi kelawan pira-pira tata kramane Syekh Al-Qadi Abi Said Al-Mubarak.
al-wafiyah al-wafiyati kang sempurna. Walamnya jalan ora leren-leren lan ola leren sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Malhu iku malhudon dan perhatikan, diawasi lah gitu. Bil inayati kelawan perhatian, arrobaniyati kang bangsa pangeran. Akhidan tur iku memaksa nafsahu ing awak dhewe ne Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani bil jiti kelawan temenanan, musyamiron cancut tali wondo ya kalau bahasa kuno itu ya maksudnya bangkit sekuat tenaga gitu. Cangcutnya menyingsingkan lengan, tali itu ya ikatan, wondo itu berusaha dengan sekuat tenaga. Ansa idil istihad saking lengene istihad. Nabidan tur iku ninggalno lima lu fil is'afi maring kebiasaan kang dibantu, wal is'ati lan den bahagiakan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sudah masuk ke lingkungan torekoh para sufi lewat Syekh tadi, Syekh Al-Qadhi Abi Sa'id Al-Mubarak, ketika sudah diberi jubah khirqah tadi, kemudian beliau belajar tata krama pada beliau, belajar adab-adab pada beliau, dan tidak berhenti untuk terus memperhatikan gurunya bagaimana menjalankan adab-adab, bagaimana gurunya menjalankan sunnah-sunnah, kemudian juga zikir-zikir dan sebagainya. Kemudian juga beliau berusaha nah ini masih kelewatan ya kayaknya. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Arijan iku munggah atau menek fi ma'arijil kamalati ing dalem pira-pira tangga pira-pira kesempurnaan bihimatihi kelawan himahe Kanjeng Abdul Qadir Jailani al-abiyati kang luhur, akhidan tur iku memaksa atau menahan nafsahu ing awak dhewe ne Kanjeng Abdul Qadir Jailani bil jidi kelawan temenanan, musyamiron cancut kaliwondo tadi, ansa idil istihad saking lengene istihad, nabidan tur ninggalno lima lu fil is'afi maring kebiasaan kang dibantu, wal is'ati lan den membahagiakan atau
kenikmatan dunia lah gitu. Karena beliau sudah masuk ke wilayah tarbiyah sufiyah, beliau berusaha menahan diri dari hal-hal yang sekiranya menggantungkan pada bantuan orang. Pokoknya mandiri bicaranya begitu. Kemudian hal-hal yang sekiranya itu nikmat-nikmat yang membahagiakan coro menungsone, cara manusia orang pada umumnya beliau tinggalkan. Itu sudah mulai menahan hawa nafsu karena memang ya dari awal dalam hal menempuh jalan sufi itu kan bersih-bersih ya. Kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu melalaikan dari Allah itu akhirnya ditinggalkan. Akhirnya kadang ya itu nggak kumpul wong sih kan gitu. Kumpul wong nggak bisa konsentrasi. Jadi beliau berusaha tadi nggak ini dulu, nggak melakukan hal-hal yang sekiranya itu mengganggu dalam pendidikannya gitu, dalam tirakatnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta anahu, sehingga saat temene Kanjeng Abdul Qadir Jailani iku makasah leren atau menang atau tinggal sapa Kanjeng Abdul Qadir Jailani khamsan wa isrina sanah ing dalem mangsa 20 tahun sairon halim laku fi sokhroil Iraqi ing dalem gurun saharane kawasan Irak wa kharabatihi lan pira-pira tanah kosonge Irak layak rifu ora tahu mengenal sapa Kanjeng Abdul Qadir Jailani annasa ing manungso walaya rifuna lan ora podo mengenal sapa annas hu ing Kanjeng Abdul Qadir Jailani payak diluna mongko terus podo merendahkan atau menghina sopo Anas hu ing Kanjeng Abdul Qadir Jailani an amrihi saking kondisi atau urusane Kanjeng Abdul Qadir Jailani wa yasrifuna lan podo menghindar podo mengo sopo Anas hu ing Kanjeng Abdul Qadir Jailani wa qosolan nahan loro menahan payah atau repot bi bidayati amrihi ing dalem permulaan urusane Kanjeng Abdul Qadir Jailani al akhtar ing pira-pira bahaya opo al akhtara ing pira-pira bahaya fama taroka mongko ora ninggalno sapa Kanjeng Abdul Qadir Jailani haulan ing gunjang ganjing illa rogiba kejaba nunggangi sapa Kanjeng Abdul Qadir Jailani ing haulan wa qafarolan terus ngosongno minhu saking iki haulan al-kifaro ing tanah lapang gurun Sahara. Jadi beliau
Kemudian dalam riadohnya itu selama 25 tahun berjalan di gurun Saharanya Irak, di padang pasirnya Irak. Karena dalam rangka bersih-bersih lah ibaratnya begitu. Bahasa yang dipakai oleh Imam Ghazali ya takholli gitu. Bersih-bersih, meninggalkan hasrat-hasrat duniawi untuk fokus pada Allah kan gitu. Sampai beliau nggak pernah ketemu orang, pernah jumpa dan nggak kenal orang, sampai manusia juga nggak kenal, sudah nggak kenal beliau kan, sudah artinya 25 tahun itu orang bisa berubah, 5 tahun aja tubuhnya berubah gitu. Kadang 25 tahun tuh berarti rambut aja sudah gondrongnya, kalau nggak dicukur-cukur kan ya pasti sudah orang sudah asing kan. Dan kalau Mbah Muslim menerangkan kenapa orang itu banyak menghina, itu karena ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu beberapa orang mengenali beliau memang ini Abdul Qadir kan gitu. Beliau bahkan dihina atau mendapat fitnah gitu pada masa itu. Nah, dianggap meninggalkan rumahnya di Jilan sana, justru malah berkelana, orang menganggapnya kan nggak tentu arah, orang menganggapnya meninggalkan kewajiban. Kok keluarganya rajurusi berarti gitu lah. Kok nggak kumpul dengan tetangganya, nggak kumpul sama orang-orang, apalagi beliau belum menikah kan gitu. Orang tahunya ya pada waktu itu ya Syekh Abdul Qadir Jailani ya banyak yang mengira bahwa beliau mungkin sudah gila gitu. Ya beliau semua ujian-ujian itu ya beliau lewati. Gonjang ganjing haulan, ditunggangi lah ujian, semua ujian beliau tahan uji, berusaha menghadapi itu semua. Terus berkelana mencari kesejatian, mencari dan tentunya terus senantiasa berzikir kepada Allah. Karena beliau melakukan ini yang ditarbiyah tadi oleh gurunya di Syekh Al-Qadi Al-Mubarak. Kalau di sini bahkan Mbah Muslim Ranggen menuliskan silsilah Qadiriyah komplit. Jadi dari beliau satu Qadir Jailani, dari Syekh Al-Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Makhzumi. Beliau dari Syekh Abil Hasan Ali bin Abi Yusuf Al-Qurasiyil Al-Hakari. Nah, bisa terus nanti sampai pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Wajah sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi thariqah beliau Qadiriyah itu dari jalur Sayyidina Ali. Ini saya singkat tadi silsilah thariqahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono apa libasuhu pakaiane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani jubah tasufin, jubah
saka bulu domba wa alalan iku tetep ing atase roksihi sirai atau mustaqone Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani di atas kepalanya khuraikotun utawi khirqah sepotong kain yang ukurannya kecil, khirqah kecil atau kain sesobek. Bahkan Mbah Muslim itu menerjemahkan suwean gombal gitu. Di atas kepalanya itu tetap beliau itu selama 25 tahun kainnya tetap ada dipakai. Enggak terus selama tahun terus sirai tadi enggak ada kepalanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yamsi kang lumaku sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Hafian hale ngodok. Ngodok itu apa? Tanpa alas kaki. Bahasanya kita yang nyeker gitulah coba ngomongnya. Fi syauqi ing dalem duri atau ri. Wal wa'ri lan jalan sing berliku. Li adami wisdani oleh ngodok mau krana ora onone Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani naklan ing sandal yamsi kang lumaku sapa Kanjeng Syekh Abdul Jailani fiha ing dalem iki ya hafian pisau wal wa'ar tadi ngodoknya itu ya karena nggak ada sandal beliau sampai tertusuk duri dan sebagainya ya panasnya bukan main kalau pas siang kan, kalau pas malam dinginnya bukan main kalau di gurun itu kan. Dan beliau nggak pakai alas kaki, bisa dibayangkan berjalan selama itu 25 tahun tanpa alas kaki. Ora diroso kabeh tubuh fisiknya. Jadi ya tirakat beliau luar biasa, makanya beliau diangkat yang derajatnya diangkat oleh Allah luar biasa juga karena daya upaya beliau untuk menaklukkan hawa nafsu, jihadun nafs itu akhirnya berbuah gitu. Diridhoi Allah gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li adami wisdanihi oleh ngodok mau krono ora onone Kanjeng Syekh Abdul Jailani naklan ing sandal yamsi kang lumaku sapa Kanjeng Syekh Abdul Jailani iha ing dalem iki tadi fi syauqi wal wari wayak tu lan ngalap kekuatan sapa Kanjeng Syekh Abdul Jailani samarol asjari ing buahe pira-pira wit liar. Bisa ketemu nih pokoknya makanannya itu. Wa kumamatal pakli lan ing sampahe sayuran. Itu juga mengais sampah biasanya begitu. Aturma kang wis den buak. Wawarokol hasis lan godong suket. Yo makanannya itu ya buah dari pohon-pohon liar yang kiranya halal kan gitu. Sampah sayuran yang sudah dibuang orang di pasar mungkin atau di dapur orang yang sudah dibuang di belakang rumahnya mungkin. Kemudian ya itu daun rumput. Min syati'in nahri saking pinggire kali atau bengawan. Daun suket di pinggir bengawan itu ya pasti ada banyak karena ada bekas sumber air. Nah itu beliau dari situ juga beliau untuk
tadi memberi kekuatan pada tubuhnya. Walaya namunan ora tahu sare sapa Kanjeng Sepuluh Jalan. Goliban ing dalem umume wong. Walaya srobulan ora ngunjuk sapa Kanjeng Sepuluh Jalan. Almaa ing banyu. Wa bagialan netepi sapa Kanjeng Sepuluh Jalan mudatan ing dalem sak mangsa. Lam yakul kang ora dahar sapa Kanjeng Sepuluh Jalani biha ing dalem mudatan to aman ing panganan. Jadi ada suatu masa di mana beliau ya nggak tidur, nggak minum, nggak makan. Ya ini kalau orang kadang menerjemahkan makan sedikit, yang sebenarnya enggak ada hal pada waktu seorang itu serius mendekat kepada Allah itu kadang kondisi seperti ini itu menemui. Jadi ada satu kisah ya, ada Syekh namanya Syekh seorang Syekh Naksabandi itu ditarbiyah gurunya, disuruh kholwat, ada bilik, ada kamar begitu. Nah, Syekh ini ya Syekh Abdullah Faiz Adagestani yang disuruh kholwat pada waktu mudanya. Beliau sudah berisi oleh Syekh Sarafuddin, gurunya itu diperintah kholwat. Kemudian istrinya melayani kebutuhan makannya begitu. Terus kemudian dikasih makan pagi sore begitu kan. Karena beliau mungkin juga di samping melakukan kholwat, di samping zikir juga berpuasa gitu. Nah, waktu ketika dikasih makan, ketika diambil masih utuh, nggak dimakan sama Syekh Abdullah Faiz yang masih muda itu. Sore kasih makan lagi, ketika diambil masih utuh lagi. Itu begitu terus, jadi nggak dimakan makanannya itu. Kayak berhari-hari. Kemudian istrinya takut. Ketika istrinya Syekh Abdullah Faiz takut, beliau terus menjumpai gurunya Syekh Abdullah Faiz yang memerintahkan atau mentarbiyah kholwat tadi. Di situ istrinya kemudian ini tanya, kenapa ini saya khawatir kalau beliau suami saya sakit soalnya nggak makan berhari-hari. Karena kan ruang kholwat itu tertutup gitu, nggak terbuka, yang lain orang lain tidak bisa lihat, hanya bisa mengirim makanan kan gitu. Ketika utuh serah berhari-hari, kemudian tanya istrinya Syekh Abdullah Faiz kepada gurunya tadi, terus suruh nunggu sebentar, gurunya nulis surat. Nulis surat ini nanti setelah surat ditulis disampaikan ke istrinya, ini nanti ketika kamu mengirim makanan, letakkan surat ini di bawah makanan biar nanti dia baca. Nah, terus makanan dikirimkan ke bilik kholwatnya. Nah, surat itu antara lain bunyinya begini. Hei Abdullah Faiz, aku tahu kalau kamu sudah mencapai makom di mana kamu tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tidak membutuhkan apa-apa lagi. Artinya apa? Makom yang begitu tinggi, dia hanya butuh dengan Allah. Zikirnya itu sudah mencukupi kebutuhannya semua. Mengingat Allah itu sudah cukup. Rizki makan minumnya itu sudah cukup. Karena dia nggak makan berhari-hari pun nggak masalah gitu. Yang masalah ya orang yang di dekatnya gitu. Istrinya dan segala macamnya khawatir. Gurunya saya sudah tahu kamu mencari makom di mana kamu sudah tidak butuh apa lagi. Tapi ya lakukan apa yang Rasulullah lakukan. Karena Rasulullah itu juga makan minum. Gitu. Nah, beliau ketika disurati ada bunyi begitu, terus akhirnya ketika diambil lagi makanannya, ya akhirnya bersih.
dimakan beliau gitu. Artinya tidak seperti itu lagi. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya punya, apalagi Syekh Abdul Qadir ini lebih senior ya. Dalam Torekoh itu kalau Qadiriyah itu daripada Naksabandi itu jaraknya terpaut kira-kira ya berapa itu? Saya kalau Naksabandi berapa? 1000 berapa? 1200 tahun atau berapa ya? 1317 Masehi kalau tidak salah. Nah itu mencapai makom di mana tidak butuh atau tidak makan, tidak minum, tidak lain-lain gitu. Ya semoga berkah beliau melebur pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Falakya mongko nemoni hu ing Kanjeng Syekh Abdul Qadir sapa insanun manungso. Fa'ato mongko maringi sapa insan hu ing Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani surrota ing sekantong surota darohima piro-piro dirham ikroman krono menghormati Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa'ahoda mongko terus mundut sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani biba'diha kelawan sebagiane dirham khubzan kanggo tuku khubzan ing roti samidan ingkang bersih wa khobison lan kue yang lembut. Kalau Bang Muslim menerjemahkan itu roti dan jenang gitu. Wa jalasalan pinarak sapa Kanjeng Syekh Abdul Jailani liyakula supaya dahar sapa Kanjeng Syekh Abdul Jailani. Dahar apa ya roti yang bersih tadi? Wa idzan lan nalikane yakul biruk atin ketemu kelawan secari kertas maktubin kang tertulis fiha ing dalem rukatin tadi, kertas tadi, innama ju'ilat tisyahawatu lidu'afai ibadi liyasta'inu biha alat to'at. Innama ju'ilat aing mestine sing dadekke opo asyahawat piro-piro syahwat lidu apa ibadi keduwe piro-piro lemahe piro-piro hamba ingsun siapa? Allah. Liyasta'inu supaya ngalap pitulungan sopo ibadi biha kelawan syahwat ala to'ati ing atase to'at. Wa amal aqwiya'u lan sejatine pira-pira wong sing kuat iku fama lahum mongko ora ana tetep keduwe aqwiya asyahawat utawi pira-pira syahwat. Jadi tulisannya apa? Antara lain beliau ketika mau ada orang ya tadi yang memberi sekantong uang dirham, kemudian beliau mengambil sebagian dari uang itu, kemudian dibelikan roti jenang ya, roti dan kue yang halus, kemudian beliau duduk. Tiba-tiba beliau mau makan menemukan secari kertas. Di situ tertulis bahwa
orang atau hamba yang masih tergantung dengan syahwatnya, yang mengharap pertolongan itu orang yang hamba yang lemah gitu. Karena dia ditolong oleh orang kan gitu, ditolong untuk dapat itu apa ibadi kedua piro-piro lemahnya piro-piro hamba ingsun. Jadi ditolong orang untuk beli roti, kemudian dengan tadi lapar berusaha menikmati roti itu, dianggap beliau dapat pertolongan dari syahwatnya. Karena untuk bisa taat kok dengan pertolongan itu dianggap orang lemah. Nah, dan orang kuat tidak tergantung dengan syahwatnya. Jadi syahwat itu ya maksudnya nafsu. Nafsu itu, an-nafs itu kebutuhan badan. Badan lapar terus makan, badan mengajak senang, kita ikut menyenangkan badan ini, lihat yang enak-enak, dengar yang enak-enak, musik yang enak-enak, minum yang lezat, makan lezat, itu badan. Nah ini syahwat semua, syahwat istilahnya, kepengenan gitu kan. Kalau kita menuruti itu ya tunduk pada syahwat, dianggap kita lemah. Nek wayai mangan, yo beda satu sosial ini. Ya lapar aja, nggak usah diurusi syahwat itu. Ditegur pakai secari kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Fataroka mongko terus ninggalno sapa Kanjeng Syekh Jilani. Ya karena malu ya. Al akla ing dahar. Wa khodalan terus mundut sapa Kanjeng Syekh Jilani al mindila ing sapu tangan. Sekarang ya tisu. Watarokalan ninggalno sapa Kanjeng Syekh Jilani ma ing perkara kana kang ana sapa Kanjeng Syekh Jilani bihi netepi ing dalem iki ma. Terus ditinggalkan sudah. Diletakkan di sapu tangan terus ditinggalkan. Nah, tidak jadi maru karena ditegur. Ada peringatan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawajjahalan terus ngadep sapa Kanjeng Syekh Jilani. Fil kiblati ing dalem arah kiblat. Wa shallalan salat sapa Kanjeng Syekh Jilani rakaataini kelawan 2 rakaat. Wa sorofa lagi bubar. Langsung baru beliau jalan lagi maksudnya. Beliau meninggalkan makanan tadi, ditaruh dalam sapu tangan, kemudian beliau ambil wudhu, atau mungkin sudah masih keadaan wudhu ya. Beliau sholat 2 rakaat. Ya mungkin bisa dikatakan sebagai tadi ya, sebagai pengingat bahwa beliau tidak melakukan lagi, dia akan tunduk pada nafsunya lagi gitu. Ketika didapat teguran, beliau terus sholat rakaat, terus pergi lagi, nggak jadi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fahimalan terus paham sapa Kanjeng Syekh Abdul Jilani annahu sak temene Syekh Abdul Jilani mahfudun direksa wa muktanan lan den perhatekno sapa bihi kelawan Syekh Abdul Qadir Jailani wa arafalan terus mengenali Allah sapa Kanjeng Syekh Abdul Jailani. Jadi dengan begitu karena ada teguran langsung dari Allah, kemudian beliau paham bahwa selama ini beliau selalu diawasi Allah, dalam pengawasan Allah.
Beliau ternyata ada penjagaan dari Allah. Dan kemudian beliau terus berusaha mengenal Allah lebih serius lagi. Allahumma ansurna nafati ridwani alaih wa amidana bil asroril lati audataha ladaih. Itu saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.